Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perhitungan biaya absorpsi dan biaya variabel serta manajemen persediaan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anisya Nur Afdeva. Di sini ada dua rekan saya, Eka Fitriana dan Diah Ayu Putri Wulandari. Inti pembahasan yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, mengukur kinerja pusat laba menggunakan laporan laba rugi variabel dan absorpsi. Yang kedua ada laporan laba rugi segmen menggunakan perhitungan biaya variabel. Dan yang ketiga ada pengambilan keputusan untuk manajemen persediaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Eka Fitriana. Baik, selanjutnya ada mengukur kinerja pusat laba menggunakan laporan laba rugi variabel dan absorpsi. Sebagian besar perusahaan terdiri atas unit bisnis yang terpisah, disebut dengan pusat laba atau profit center. Penting bagi perusahaan-perusahaan tersebut untuk menentukan baik kinerja perusahaan secara keseluruhan maupun kinerja dari masing-masing pusat laba. Laporan laba rugi secara keseluruhan bermanfaat untuk melihat kinerja perusahaan secara keseluruhan. Namun, laporan laba rugi keseluruhan ini memiliki penggunaan yang terbatas untuk menentukan keberhasilan dari setiap unit bisnis atau segmen. Menyusun laporan laba rugi segmen ini sangat penting untuk setiap pusat laba. Terdapat dua metode yang digunakan untuk menghitung laba yang telah dikembangkan, yaitu yang pertama ada metode berdasarkan pada perhitungan biaya variabel, lalu yang kedua ada metode yang berdasarkan pada perhitungan biaya absorpsi atau penuh. Keduanya merupakan metode perhitungan biaya karena mengacu pada cara biaya ditentukan. Biaya-biaya produk ini termasuk sebagai biaya persediaan seperti bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Dan yang termasuk ke dalam biaya periode seperti beban penjualan dan administrasi yang dibebankan pada periode terjadinya. Perbedaan antara perhitungan biaya variabel dengan perhitungan biaya absorpsi terletak pada perlakuan terhadap satu biaya khusus, yakni overhead pabrik tetap. Baik, selanjutnya ada perhitungan biaya absorpsi dan perhitungan biaya variabel. Yang pertama, perhitungan biaya absorpsi atau absorption costing, membebankan seluruh biaya produksi kepada produk. Dengan metode ini, overhead tetap dibebankan kepada produk melalui penggunaan tarif overhead tetap yang telah ditentukan sebelumnya, dan tidak dibebankan sampai produk itu terjual. Dengan kata lain, overhead tetap termasuk dalam biaya persediaan. Lanjut, yang kedua ada perhitungan biaya variabel atau variable costing. Perhitungan biaya variabel menekankan perbedaan antara biaya produksi tetap dan variabel. Perhitungan biaya variabel hanya membebankan biaya produksi variabel ke produk. Biaya-biaya tersebut terdiri atas bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Overhead tetap diberlakukan sebagai beban periode dan dikeluarkan dari biaya produk. Alasan ini karena overhead tetap adalah biaya dari kapasitas atau biaya untuk tetap bertahan dalam bisnis. Dengan perhitungan biaya variabel, overhead tetap dipandang sebagai berakhirnya manfaat pada periode tersebut dan dibebankan ke pendapatan dari periode tersebut. Selanjutnya ada pengelompokan biaya dengan perhitungan biaya absorpsi dan biaya variabel sebagai biaya produk atau biaya periode. Dalam biaya produk, perhitungan biaya absorpsi yaitu ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Sedangkan dalam biaya periode, perhitungan biaya absorpsi itu beban penjualan dan beban administrasi. Lanjut, di biaya produk pada perhitungan biaya variabel, ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel.
Jika biaya periode dalam perhitungan biaya variabel itu ada overhead tetap, beban penjualan, dan beban administrasi. Selanjutnya ada perbandingan metode perhitungan biaya variabel dan biaya absorpsi. Prinsip-prinsip akuntansi berterima secara umum atau GAAP menyaratkan perhitungan biaya absorpsi untuk pelaporan bagi pihak-pihak di luar perusahaan. Financial Accounting Standard Board atau FASB, Internal Revenue Service atau IRS, dan regulator lainnya tidak menerima perhitungan biaya variabel sebagai metode perhitungan biaya pendukung untuk pelaporan bagi pihak-pihak di luar perusahaan. Namun, perhitungan biaya variabel dapat memberikan informasi biaya yang penting untuk pengambilan keputusan dan pengendalian informasi yang tidak diberikan oleh perhitungan biaya absorpsi. Untuk perhitungan penggunaan internal, perhitungan biaya variabel adalah alat manajemen yang penting. Evaluasi persediaan. Persediaan dinilai pada biaya produk atau biaya produksinya dalam perhitungan biaya absorpsi. Biaya produk terdiri atas bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan variabel tetap. Biaya produk dengan perhitungan biaya absorpsi sama dengan bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead variabel dan ditambah variabel tetap. Dalam perhitungan biaya variabel, biaya produk hanya terdiri atas bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Biaya produk dengan perhitungan biaya variabel sama dengan bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik. Ditambah overhead variabel. Baik, selanjutnya ada contoh menghitung biaya persediaan dengan perhitungan biaya. Di sini diketahui, selama 1 tahun terakhir, Fairchild Company memiliki data berikut terkait dengan produk yang diproduksinya. Jumlah unit persediaan awal, kosong. Jumlah unit yang diproduksi ada 10.000 unit. Jumlah unit yang terjual atau $300 per unit itu ada 8.000 unit. Biaya variabel per unit ada bahan baku langsung $50, tenaga kerja langsung ada $100, dan overhead variabel itu ada $50. Biaya tetap ada overhead tetap per unit yang diproduksi $25, ada beban penjualan dan administrasi tetap $100. Yang diminta berapakah jumlah unit dalam persediaan akhir? Yang kedua, dengan menggunakan perhitungan biaya absorpsi, hitunglah biaya produksi per unit. Yang ketiga, berapakah nilai dari persediaan akhir? Nah, ditemukan solusinya. Yang pertama yang kita cari ada jumlah unit dalam persediaan akhir. Rumusnya adalah jumlah unit persediaan awal ditambah jumlah unit yang diproduksi dikurangi jumlah unit yang terjual. Sama dengan jumlah unit persediaan awal tadi 0, jumlah unit yang diproduksi ada 10.000, jumlah unit yang dikurangi jumlah unit yang terjual ada 8.000 unit, yang berarti dijumlahkan jadinya 2.000 unit. Yang kedua, kita mencari biaya per unit dengan perhitungan biaya absorpsi. Ada bahan baku langsung $50, tenaga kerja langsung 100, overhead variabel 50, overhead tetap 25. Jadi biaya produk per unit ada $225. Yang ketiga, kita mencari nilai persediaan akhir dengan rumus jumlah unit dalam persediaan akhir dikali biaya produk per unit absorpsi. Sama dengan jumlah unit dalam persediaan akhir ada 2.000 unit dikali biaya produk per unit absorpsi ada $225 sama dengan $450.000. Baik, selanjutnya saya Diah Ayu Putri Wulandari ingin
menjelaskan tentang menghitung biaya persediaan dengan perhitungan biaya variabel. Di sini soalnya sama saja dengan biaya absorpsi yang di 8.1 sebelumnya. Di sini saya hanya menjelaskan mengenai solusinya tentang perhitungan biaya variabel. Dan tahapan-tahapannya sama saja dengan biaya absorpsi. Di sini yang pertama mencari tahu terlebih dahulu mengenai jumlah unit dalam persediaan akhir. Yakni rumusnya, jumlah unit dalam persediaan akhir sama dengan jumlah unit persediaan awal ditambah dengan jumlah unit yang diproduksi, lalu dikurangi dengan jumlah unit yang terjual. Yakni sama dengan jumlah unit persediaan awalnya sama dengan 0, jumlah unit yang diproduksinya yaitu 10.000, dan jumlah unit yang terjualnya itu 8.000. Lalu dihitung menjadi 2.000 unit. Jadi jumlah unit dalam persediaan akhirnya itu adalah sebanyak 2.000 unit. Selanjutnya menghitung biaya per unit dengan perhitungan biaya variabel. Di sini ada bahan baku langsung sebanyak $50 dan tenaga kerja langsung sebanyak 100 dan overhead variabel yaitu 50. Jika dihitung atau ditambahkan secara keseluruhan menjadi biaya produk per unitnya itu sebanyak $200. Nah, apabila sudah diketahui biaya per unit dan jumlah unit dalam persediaan akhirnya, maka selanjutnya itu mencari tahu nilai persediaan akhirnya. Di sini rumusnya adalah nilai persediaan akhir sama dengan jumlah unit dalam persediaan akhir dikali biaya produk per unit variabel, yakni 2.000 unit dikali dengan $200 sama dengan $400.000. Jadi nilai persediaan akhir dalam perhitungan biaya variabel 8.2 ini adalah sebanyak $400.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi menggunakan perhitungan biaya variabel dan absorpsi. Biaya produk per unit adalah dasar bagi beban pokok penjualan. Metode perhitungan biaya variabel dan absorpsi yang dapat menghasilkan angka laba operasional yang berbeda. Perbedaannya muncul karena jumlah biaya tetap yang diakui sebagai beban dengan kedua metode tersebut. Bisa kita lihat di dalam contoh soal Cornerstone 8.3 memperlihatkan bagaimana menyusun laporan laba rugi dan beban pokok penjualan untuk perhitungan biaya absorpsi. Seperti yang kita lihat dalam contoh soal Cornerstone 8.3, beban pokok penjualan terdiri atas beberapa, tetapi tidak semuanya termasuk ke dalam overhead pabrik tetap. Total biaya overhead pabrik tetap adalah sebanyak $250.000, yakni hasil dari perhitungan $25 dikalikan dengan 10.000 unit yang diproduksi. Namun, hanya $200.000 lah dari overhead tetap yang dibebankan dalam beban pokok penjualan. Lalu, kemana perginya overhead sebesar $50 tersebut? Overhead tetap senilai $50.000 ada dalam biaya persediaan akhir. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyusunan laporan laba rugi dengan perhitungan biaya absorpsi 8.3. Informasi ini merujuk pada data dalam contoh soal Cornerstone 8.1. Namun yang berbeda di sini adalah permintaannya. Di sini diminta 1. Hitunglah beban pokok penjualan dengan perhitungan biaya absorpsi. Dan yang kedua, susunlah laporan laba rugi dengan menggunakan perhitungan biaya absorpsi. Lalu kita mencari solusinya. Yang pertama, kita harus menghitung beban pokok penjualannya. Beban pokok penjualan ini rumusnya adalah beban pokok penjualan sama dengan biaya produk per unit dengan absorpsi dikalikan dengan jumlah unit yang terjual.
Biaya produk per unit dengan absorpsinya sebanyak $225 dan jumlah unit yang terjualnya itu sebanyak 8.000. Jadi jika dikalikan maka hasilnya adalah $1.800.000. Selanjutnya kita mencari tahu laporan laba rugi perhitungan biaya absorpsi. Di sini penjualannya itu sebanyak $2.400.000 yang mana hasil dari perkalian dari $300 dikalikan dengan 8.000 unit. Lalu dikurangi dengan beban penjualan dan administrasi sebanyak $1.800.000. Maka laba brutonya adalah sebanyak $600.000. Dikurangi dengan beban penjualan dan administrasi sebanyak $100.000, maka laba operasionalnya sebanyak $500.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyusunan laporan laba rugi dengan perhitungan biaya variabel. Di sini diminta 1. Hitunglah beban pokok penjualan dengan perhitungan biaya variabel. Dan yang kedua, susunlah laporan laba rugi dengan menggunakan perhitungan biaya variabel. Maka kita mencari tahu solusinya. Yang pertama itu kita harus mencari tahu beban pokok penjualannya. Beban pokok penjualannya rumusnya adalah biaya produk per unit dengan perhitungan biaya variabel dikalikan dengan jumlah unit yang terjual. Di sini biaya produk per unit dengan perhitungan biaya variabelnya itu sebanyak $200 dan jumlah unit yang terjual itu sebanyak 8.000. Maka jika dikalikan hasilnya adalah sebanyak $1.600.000. Selanjutnya kita mencari tahu laporan laba rugi dengan perhitungan biaya variabel. Penjualannya ini adalah sebanyak $2.400.000, yang mana hasil perkalian dari $300 dikalikan dengan 8.000 unit, lalu dikurangi dengan beban variabel. Beban pokok penjualan variabel yakni sebanyak 1.600.000, lalu margin kontribusinya itu 800.000 dikurangi dengan beban tetapnya yakni overhead tetap sebanyak $250.000 dan beban penjualan dan administrasi tetap sebanyak 100.000. Maka laba operasi sebanyak 350.000. Jika dihitung maka hasilnya adalah $450.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai informasi dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi, laporan laba rugi dengan perhitungan biaya absorpsi digunakan untuk pelaporan kepada pihak di luar perusahaan. Semua biaya produk dimasukkan sebagai beban pokok penjualan. Sedangkan laporan laba rugi dengan perhitungan biaya variabel bermanfaat untuk pengambilan keputusan di dalam perusahaan. Semua biaya tetap dianggap sebagai biaya periode. Saat periode waktu telah berakhir, manfaat dari biaya tetap juga berakhir. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Hubungan antara laba dengan perhitungan biaya variabel dan laba dengan perhitungan biaya absorpsi berubah saat hubungan antara produksi dan penjualan juga berubah. Jika jumlah unit yang terjual lebih banyak dari jumlah unit yang diproduksi, laba dengan perhitungan biaya variabel akan jauh lebih besar dibandingkan laba dengan perhitungan biaya absorpsi. Dengan perhitungan biaya absorpsi, unit yang berasal dari persediaan berisi overhead tetap dari periode sebelumnya. Kemudian, jumlah unit yang diproduksi dan terjual seluruhnya memiliki overhead tetap periode terkini. Oleh karena itu, jumlah overhead tetap yang dibebankan oleh perhitungan biaya absorpsi lebih besar jika dibandingkan dengan overhead terkini, sebesar overhead tetap yang keluar dari persediaan.
Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai hubungan produksi, penjualan, dan laba. Jika produksi lebih besar daripada penjualan, maka laba absorpsi lebih besar dari laba variabel. Jika produksi lebih kecil daripada penjualan, maka laba absorpsi lebih kecil dari laba variabel. Dan jika produksi sama dengan penjualan, maka laba absorpsi sama dengan laba variabel. Penjelasannya yaitu jika produksi lebih besar dari penjualan, maka persediaan meningkat. Jika produksi lebih rendah dari penjualan, maka persediaan pasti turun. Namun, jika produksi sama dengan penjualan, maka jumlah unit dalam persediaan awal sama dengan jumlah unit dalam persediaan akhir. Perbedaan antara perhitungan biaya absorpsi dan perhitungan biaya variabel terletak pada pengakuan terhadap beban yang berkaitan dengan overhead pabrik tetap. Dengan perhitungan biaya absorpsi, overhead pabrik tetap dibebankan ke jumlah unit yang diproduksi. Lalu di sini ada mengevaluasi manajer pusat laba. Evaluasi para manajer sering dikaitkan dengan keuntungan dari unit-unit yang mereka kendalikan. Bagaimana laba berubah dari satu periode ke periode berikutnya, dan bagaimana laba aktual dibandingkan dengan laba yang direncanakan sering digunakan sebagai tanda kemampuan manajerial. Agar menjadi tanda yang lebih memiliki makna, sinyal harus merefleksikan usaha manajerial. Sebagai contoh, jika seorang manajer telah bekerja keras dalam meningkatkan penjualan dan mengendalikan biaya, laba seharusnya meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang menunjukkan keberhasilan. Selanjutnya ada laporan laba rugi segmen menggunakan perhitungan biaya variabel. Di sini terdapat dua beban, yaitu beban tetap langsung dan beban tetap bersama. Beban tetap langsung atau direct fixed expenses adalah beban tetap yang secara langsung dapat ditelusuri ke sebuah segmen. Beban tetap langsung kadang dianggap sebagai beban tetap yang dapat dihindarkan atau beban tetap yang dapat ditelusuri karena akan hilang jika segmen dihapuskan. Jika beban tetap bersama, yaitu beban tetap bersama atau common fixed expenses adalah beban tetap bersama yang disebabkan oleh dua atau lebih segmen. Beban tetap bersama akan tetap ada bahkan jika salah satu segmen dihapuskan. Lalu di sini ada penyusunan laporan laba rugi segmen. Kontribusi laba dari setiap segmen yang menutup biaya bersama perusahaan disebut dengan margin segmen atau segmen margin. Sebuah segmen setidaknya harus mampu menutup biaya variabel dan biaya tetap langsungnya sendiri. Margin segmen yang negatif menurunkan total laba perusahaan sehingga harus dipertimbangkan untuk menghentikan produk. Mengabaikan pengaruh dari sebuah segmen terhadap penjualan segmen lainnya. Margin segmen mengukur perubahan laba perusahaan yang akan terjadi jika segmen dihapuskan. Lalu selanjutnya di sini ada pengambilan keputusan untuk manajemen persediaan. Di sini ada biaya terkait persediaan. Jika persediaannya berbentuk bahan baku atau barang yang dibeli dari sumber di luar perusahaan, maka biaya-biaya yang terkait dengan persediaan dikenal dengan biaya pemesanan atau ordering cost, dan biaya penyimpanan atau carrying cost. Jika bahan baku atau barang diproduksi di dalam perusahaan, maka biaya-biaya terkait persediaan disebut dengan biaya setup dan biaya penyimpanan. Di sini ada biaya pemesanan atau ordering cost. Adalah biaya-biaya untuk menetapkan dan menerima sebuah pesanan. Contohnya, biaya pemesanan adalah biaya pemrosesan pesanan atau biaya untuk staf administrasi dan dokumen-dokumen. Biaya asuransi untuk pengiriman dan biaya menurunkan dan menerima pesanan. Lalu ada biaya penyimpanan atau carrying cost. Adalah biaya-biaya untuk pemeliharaan dan penyimpanan persediaan. Contohnya adalah asuransi, pajak atas persediaan,
keusangan, biaya peluang dari dana yang terkait di persediaan, biaya penanganan, dan tempat penyimpanan. Jika pesanan tidak diketahui dengan pasti, maka muncul kategori ketiga dari biaya persediaan, disebut dengan biaya kehabisan persediaan atau stock out cost. Selanjutnya di sini ada biaya karena kehabisan persediaan atau stock out cost. Adalah biaya karena produk tidak tersedia saat diminta oleh seorang pelanggan atau biaya karena tidak memiliki bahan baku saat diperlukan untuk produksi. Contohnya adalah kehilangan penjualan, baik saat ini maupun pada masa yang akan datang. Lalu biaya mempercepat produksi atau beban transportasi yang meningkat, lembur, dan sebagainya. Dan biaya dari terganggunya produksi, misalnya para pekerja yang menganggur. Lalu, alasan-alasan umum untuk menyimpan persediaan. Untuk menyeimbangkan biaya pemesanan atau setup dan biaya penyimpanan, untuk memenuhi permintaan pelanggan, misalnya memenuhi tanggal pengiriman, untuk menghindari penghentian fasilitas produksi karena yang pertama kerusakan mesin, yang kedua suku cadang yang rusak, yang ketiga suku cadang yang tidak tersedia, dan yang keempat pengiriman suku cadang yang terlambat. Lalu untuk menyangga terhadap proses produksi yang tidak handal, untuk mengambil keuntungan dari potongan harga, dan yang terakhir untuk melindungi nilai terhadap kenaikan harga pada masa depan. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.